Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ahkam Al-Muhimmah min Ahadithi Rasuli Al-Ummah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang memasuki halaman ke-30 tentang babu bayani ahkamin najasat. Bab tentang penjelasan hukum-hukum dari najis. Al-Hadis As-Sadis. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an. Apabila anjing meminum salah satu dari bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Wa fi riwayatin lil jama'ati illa Tirmidzi wal Bukhari, dan dalam sebuah riwayat jamaah hadis, ahlul hadis, kecuali Tirmidzi dan Bukhari, wa'affiruhu tsaminata bit-turab, dan taburkan yang ke-8 dengan turab, dengan tanah. Wali Muslimin wa Ahmad, dalam hadis Muslim dan Ahmad, tuhuru ina'i ahadikum, ini Rasul SAW bersabda, sucinya bejana salah satu di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila anjing meminum airnya di bejana. Jadi walagha ini al-wulug, minum dengan ujung lidahnya. Jadi binatang anjing dan kucing itu kan minum dengan ujung lidahnya, ya. Anjing dan kucing minumnya seakan-akan kalau kita lihat menjilat, cuma dia menjulurkan lidahnya kemudian memasukkan air dikit-dikit. Ya, kalau kita lihat kucing itu seperti itu. Itu artinya wulug, walagha, ya. Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah satu di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila anjing minum darinya atau padanya, an yaksilahu sab'a marrat, dia cuci 7 kali, ulahunna bit turab, yang pertama dengan turab, yang pertama dengan apa?
turab itu tanah atau pasir. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas faedah-faedahnya. Yang pertama, di situ disebutkan taghlizu najasatil kalbi biwulughihi fil ina. Jadi najisnya anjing itu najis mughalladhah. Najisnya anjing najis mughalladhah. Saya akan tulis di papan tulis jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis itu ada 3. Najis ada 3. Yang pertama najis mughalladhah. 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 Ya. Mughalladhah. Yang kedua mutawassithah. Mutawassithah. Ya. Mutawassithah. Yang ketiga mukhaffafah. Mukhaffafah. Iya. Jadi jenis najis itu kata ulama ada 3. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama mughalladhah. Mughalladhah ini najis yang gede, ya. Najis yang kuat dan mensucikannya pakai kaifiat secara khusus, ya. Jadi kata Rasul, cuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Ulahunna pertama dengan turab. Kalimat pertama atau yang ke-8 ini bukan wajib. Boleh kapan saja antum pakai turabnya. Boleh pertama, boleh terakhir. Tapi kalau misalkan ingin bersih, kata ulama, tidak ada pasir, tanah, kita dahulukan tanahnya. Ya, kita bersihkan dengan tanah, habis itu dengan air 7 kali. Nah, mughalladhah ini adalah najisnya air liur anjing. Air liur anjing. Kenapa disucikan? Karena air liurnya najis. Ya. Makanya disucikan dengan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bejana apa saja? Bejana piring atau baskom atau apa? Minuman kita. Nah, itu. Najisnya mughalladhah. Ya. Kemudian ada najis mutawassithah. Atau kita bahas yang mukhaffafah dulu. Karena kalau mughalladhah dan mukhaffafah kita ketahui, maka yang mutawassithah sahal, gampang. Mukhaffafah ini artinya ringan. Ini mughalladhah artinya berat. Najis yang berat. Mukhaffafah artinya apa? Ringan, diringankan. Najis yang ringan. Ya. Yang mukhaffafah ini 2. Ada 2. Bayi laki-laki, sobi, bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, air susu ibu. Ya. Yang kedua air madhi. Madhi. Ya. Nah, jadi yang pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah. Yang mukhaffaf itu ada 2. Bayi laki-laki yang belum makan selain apa? ASI. Kalau misalkan kita gendong
anak laki-laki. Kemudian anak laki itu kencing, ya kan? Gimana cara bersucinya? Boleh dicipratkan saja. Jadi dipercikan dengan air. Ini mukhafafah. Begitu juga dengan air madhi. Air madhi, ya, air yang keluar dari kemaluan itu ada ada madhi, ada wadi, ada mani, ada kencing. Ya. Jadi air yang keluar dari kemaluan ada air mani, air kencing, air wadi. Ada 4. Ya kan? Air madhi ini muqaddimah syahwah. Biasanya keluar di awal syahwat. Air madhi. Ya. Airnya jernih, lengket. Ini air madhi. Kalau air mani, dia keluar di akhir syahwat, puncak syahwat. Kemudian kalau kencing, ma'ruf. Ya. Kalau air wadi, ini biasanya keluar ketika dingin atau sakit. Air wadi. Ya. Nah, air madhi, mani dan wadi najis. Air madhi, kencing dan wadi najis. Kalau air mani suci. Ya. Cuma bedanya kalau madhi najisnya mukhaffafah, kemudian air kencing dan wadi najisnya mutawassithah. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi kita lihat hadis ini. Hadis yang dikirimkan sama antum, hadis yang keduanya, Pak. Bisa antum lihat di halaman 32 ya. Sudah dikirimkan Pak ya? Di grup ya. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Ummi Qais binti Mihsan, dari Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirin. Dia membawa anak kecil, anak laki-laki. Lam ya'kul at-ta'am, belum makan makanan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijri. Kemudian didudukkan di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi, anak laki-laki kecil itu mengencingi pakaiannya. Ngompol. Fada'a bima'in fanadahahu alaihi walam yaksilhu. Kemudian Rasulullah SAW meminta air, dipercikan ke bekas ompolnya, ya, walam yaksilhu, dan tidak mencucinya. Dalam hadis Muslim, fa'atba'ahu baulahu walam yaksilhu. Dia percikan air yang kena ompolnya dan tidak dicuci. Wa an Abi Samah khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Samah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Rasul. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Ya, dicuci karena kena kencing wanita kecil, anak kecil perempuan, wa yurashu min baulil ghulam. Kemudian baulnya gulam, kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI, itu hanya sekedar dipercikan. Ini beda nih. Ya, bayi perempuan dicuci. Kalau bayi laki-laki dicipratkan dengan air. Itu bedanya ya. Hikmahnya karena kata ulama, biasanya dulu itu orang suka membawa ke sana kemari anak laki-laki. Ya. Karena kebanyakan orang ayah lebih tegak bawa laki-laki. Kadang sebagian lebih senang ya. Itu seperti itu. Nah, pas kencing tinggal dipercikan aja. Terus sholat aja. Dengan kena ompol itu, pakaian yang kena ompol itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa najis itu
Ada berapa? 3. Mughalladhah, najisnya apa? Anjing. Kelas berat. Ya. Kemudian yang kedua mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan. Ada 2, yaitu bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, air kencingnya. Kemudian yang kedua air madhi. Air madhi. Kalau mani bukan najis, suci. Kalau kencing najis. Najisnya mana? Mutawasithah. Wadi mutawasithah. Sekarang pertanyaannya, babi kemana? Babi ke mughalladhah, mutawasithah atau mukhaffafah? Ahsan, mutawasithah. Babi mutawasithah. Masuk ke sini. Ya, jadi semuanya sisanya masuk ke mana? Mutawasithah. Sebagian ulama mengatakan mughalladhah. Tapi ini kias yang berbeda kata Syekh Utsaimin. Ya. Karena yang ada nasnya adalah anjing. Adapun babi tidak. Ya. Jadi babi masuk ke mutawassithah. Iya. Iya, air liurnya babi termasuk mutawassithah. Ya. Wadi itu air yang keluar dari kemaluan. Dia bentuk jenisnya keruh, dia lengket juga. Biasanya kadang orang habis sakit atau pas orang safar, kemudian daerah yang dingin, capek, kencing keluar, setelah kencing itu keluar. Ya, setelah buang air kecil kadang keluar habis itu. Itu wadi namanya. Faedah berikutnya. Annal kalba najisun. Ya, annal kalba najisun. Hewan anjing itu najis. Jadi kalau misalkan kita disentuh sama anjing, cuci, ya. Jadi bersenggolan sama anjing, cuci. Baik. Kalau kucing najis atau tidak? Kalau kucing tidak najis, ya, kucing tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-arba'ah, ya, hadisnya disahihkan oleh Tirmidzi, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu suka berkeliaran di antara kalian. Tawaf. Ya, tawaf. Suka tawaf. Jadi kucing tidak najis. Kalau kucing dia minum bejana, ya, atau makan di piring, itu tidak najis. Nah, kalau kotor gimana? Kalau kotor lain masalah. Cucinya biasa saja, ya kan? Tapi kalau anjing, Rasulullah SAW berkata najis. Ya. Nah, taib. Kenajisan kucing, apakah mutlak? Semuanya najis? Semuanya tidak najis, maaf. Semuanya tidak najis atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Ana memilih pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa kotoran kucing itu najis. Ya. Ana bacakan perkataan beliau di Fathul Jalali wal Ikram halaman 110. Dia begini berkata, annal hirrata laysat najisah. Kucing enggak najis. Kata beliau, fa hal hadza ala umumihi. Tetapi apakah ini umum? Ya. Kata beliau, la, tidak. Hiya laysat najisah fi riqiha. Kucing tidak najis riknya, air liurnya. Ya. Wa fi ma yakhruju min anfiha, dan apa yang keluar dari hidungnya tidak najis.
Taib. Amma fi bauliha fanajisah. Adapun kencingnya najis. Wa fi rawthiha najisah. Ya. Kotorannya najis. Wa fi damiha najisah. Darahnya najis. Lianna hadhihi al-asya' kulluha min muharramatil akal. Karena semua ini bagian daripada yang diharamkan. Jadi hewan yang haram dimakan, kotorannya najis tidak? Najis kaidahnya. Kaidahnya setiap hewan yang haram dimakan, kotorannya najis. Adapun hewan yang halal dimakan, kotorannya najis tidak? Tidak najis. Ya. Ayam, dagingnya halal apa haram? Halal. Kotorannya halal apa? Kotorannya halal. Subhanallah. Kotorannya najis atau tidak? Tidak najis. Karena kaidahnya setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya enggak najis. Iya. Kambing, dagingnya halal, kotorannya tidak najis. Ya. Kalau kotor namanya kotoran, bau, tapi najisnya tidak najis. Ya. Kerbau sama, sapi sama, ya, onta sama. Semua hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Tapi yang namanya kotoran ya kotor, kita harus bersihkan. Tapi ini berbicara masalah najis atau tidak. Ya. Nah, semua hewan yang dagingnya haram dimakan, kotorannya najis. Semua hewan yang dagingnya haram dimakan, kotorannya najis. Anjing haram atau halal? Haram. Ya, kotorannya najis. Nah, kotoran anjing, kalau kena kotoran anjing, apakah sama mencucinya dengan air liur anjing? Jawabannya tidak. Karena kotoran biasa saja, sama. Ya, yang jadi masalah adalah air liur dan jilatannya anjing itu. Nah, taib. Kemudian babi, haram atau halal? Haram. Kotorannya najis. Antum perhatikan semua kotoran hewan yang haram dimakan najis. Kata ulama sampai kucing. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kenapa kucing kotorannya najis? Karena dia termasuk hewan yang haram dimakan. Ini kaidahnya umum. Ya. Kalau hewan yang halal dimakan tidak najis. Ayam ke sini misalkan. Ya kan? Ya. Kenapa? Ikan. Kotoran ikan ya. Kotoran ikan ada yang dimakan ya. Ayam ketika di tempat antum kemudian dia buang kotoran di situ, tidak najis, cuma ya kita bersihkan. Seperti itu. Nah, kelinci haram apa halal? Kotorannya halal. Bagi yang mau. Nah, iya, ya kan? Tidak najis. Manusia badannya najis tidak manusia ini? Tidak najis. Kotorannya najis karena haram dimakan. Gak boleh kan? Nah, baik. Dari manusia nggak boleh. Nah, iya. Jadi ilatnya innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena dia suka berkeliaran. Gitu. Berkeliaran. Tapi kalau cicak
halal dimakan atau haram dimakan? Haram. Kotorannya najis. Tapi ma'fu. Karena dia sedikit ma'fu. Ma'fu itu iya. Apa? Taib. Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya beliau nih, al-fa'rah. Fa'rah itu tikus. Tikus kata beliau karena suka sering kesana kemari di rumah-rumah orang, dia hukumi tahirah, suci. Tikus kata beliau, lihat annal fa'rah tahirah. Tikus cuci. Enggak halal. Enggak halal. Kucing juga kan suci tapi tidak halal. Tidak semua yang suci itu halal. Nah, ya. Tapi bagaimana dengan hadis di mana kalau ada tikus mati ya di minyak kemudian dibuang semuanya? Bukankah itu najis? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu ketika mati. Begitu juga kucing ketika mati najis. Tapi ketika masih hidup, tikus atau kucing kata Syekh Utsaimin tidak najis. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil. Berikutnya yang ketiga. Mencuci najis karena anjing salah satunya harus dengan apa? Tanah. Harus dengan tanah. Kapan? Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, itu pilihan saja. Ya. Nah, jadi hadisnya ada yang mengatakan ulahunna biturab. Ada yang mengatakan wa'affiruhunna wa'affiru thaminah biturab. Ada yang mengatakan pertama dengan turab. Ada yang mengatakan yang ke-8, ya. Itu menunjukkan pilihan saja. Tidak harus awal, tidak harus terakhir. Nah, kemudian bagaimana dengan zat kimia seperti sabun ya dan seterusnya? Apakah bisa menggantikan bisa menggantikan turab? Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa. Ya, karena kita tidak tahu ada zat apa di turab tersebut, ya. Karena Rasul SAW mengatakan ulahuna biturab, mesti ada sesuatu. Gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh selain turab dengan sabun, ya, atau dengan zat kimia, bahkan kadang lebih bersih, ya. Karena ilatnya adalah membersihkan najis. Ketika najis itu hilang, maka bisa dibuang dengan apapun. Begitu. Jadi sebagian ulama itu mengatakan boleh dengan apa? Dengan selain turab. Wallahu a'lam. Berikutnya yang ke berapa? Faedah yang ke berapa? Nah. Keempat. Annahu law waqa'at najasatul kalbi ala ghairul awani. Kalau najis anjing itu, ya, terjadinya bukan pada bejana, pada pakaian atau pada tubuh kita, ya, apakah harus dicuci 7 kali juga? Ada ikhtilaf juga di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak, tapi pendapat Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, beliau katakan fa inna tugsalu sab'a marat, dicuci juga 7 kali juga. Jadi kalau misalkan kaki kita dijilat sama anjing, cuci 7 kali. Kan mudah saja sih. Kita bisa juga pakai sabun, kalau pakai sabun, kemudian cuci 7 kali dengan air. Ya, atau dengan turab seperti itu. Nah, baik. Yang ke 5.
annahu ya'ummu as-saghira wal kabira wal aswada wal ahmara wal abyada. Jadi anjing yang dimaksud di situ anjingnya umum, tidak khusus dengan anjing tertentu. Jadi anjingnya baik besar atau kecil, atau yang warnanya merah, atau yang warnanya putih, atau yang warnanya hitam, ya. Nah, itu anjingnya umum. Baik itu anjing peliharaan atau bukan anjing peliharaan, ya. Baik itu anjing untuk berburu atau bukan anjing untuk berburu. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh semuanya bukan, secara umum, ya, secara umum. Ya. Nah, yang jadi masalah yang berburu. Yang berburu. Kan ada anjing untuk berburu. Ya kan? Kita mengucapkan basmalah, kemudian anjing itu menggigit hewan buruan. Apakah hewan buruannya mesti dicuci juga 7 kali? Kan digigit tuh. Ya tidak? Jawabannya tidak. Lebih tepatnya tidak. Ya, karena para sahabat melakukan itu, ya, dan tidak mencuci dagingnya 7 kali. Sebab kalau daging dicuci 7 kali, hilang ininya kan? Hilang. Iya. Yang paham daging lah. Aromanya juga hilang. Iya. Taib. Yang ke annal kalba muharramul akl. Annal kalba muharramul akl. Anjing haram dimakan. Anjing haram dimakan. Ini menyelisih pendapat orang yang mengatakan, sebagian orang, karena nggak ada di Quran nih, berarti anjing halal gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan air liurnya anjing najis dan kotorannya juga najis. Ya, ulama bilang istimbat dari hadis ini mengatakan bahwa anjing itu haram dimakan. Ya. Jadi ada kaidahnya, kullu najisin haram, wa laysa kullu haramin najis. Jadi ada kaidah yang bisa kita catat. Ini Anda baru ngelihat papan tulisnya kecil, pulpennya banyak, kolamnya banyak. Masya Allah, boleh milih. Di sebagian tempat Anda papan tulisnya gede, kolamnya cuma 1, habis selesai. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti perhatian berarti. Kullu najisin haramun. Ya. Setiap yang najis haram. Jadi setiap yang najis haram. Walaysa kullu haramin, walaysa kullu haramin najisan. Dan tidak setiap yang haram itu najis. Kullu najisin haramun. Setiap yang najis itu haram. Tapi tidak setiap yang haram najis. Ya. Babi haram. Ya. Babi najis atau tidak? Najis. Haram? Haram. Kemudian apa lagi? Anjing.
najis? Najis. Haram tidak? Haram. Makanya nggak boleh dimakan. Ngeri ya sebagian orang makan anjing. Kemudian cara bunuhnya juga naudzubillah tidak manusiawi. Iya. Dan itu bisa masuk neraka itu. Ya, menyiksa binatang ya, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Iya. Memang kafir. Ada orang, tapi ada sebagian orang Islam ikut-ikutan kan? Ada di sebagian tempat. Alhamdulillah di sini antum nggak lihat. Di tempat ana, masya Allah, naudzubillah dulu waktu kecil itu, ya, lihat anjing dikarungin, kemudian dimatiin lama, gitu. Kita masih kecil waktu itu belum ngerti, ya, tapi kasihan dengernya kan, iya. Nah, kullu najisin haram, setiap yang najis haram. Makanya setiap kotoran haram ya nggak bisa dimakan karena najis. Walaysa kullu haramin najisan. Tidak setiap yang haram najis. Contohnya racun. Racun haram atau tidak? Haram. Najis tidak? Tidak. Alkohol termasuk. Alkohol ada ikhtilaf antara ulama, tapi yang lebih rajih alkohol itu tidak najis. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan kalau misalkan kita nyemprotkan minyak wangi yang beralkohol enggak najis. Itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang rajih. Ya. Kita menyemprotkan minyak wangi yang beralkohol untuk sholat enggak masalah. Karena alkohol itu tidak najis. Ya, sebagian ulama menajiskan. Tapi yang benar adalah najis maknawi. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlam rijsun. Rijs itu adalah najis apa? Maknawi. Ya. Bukan najis hissi. Seperti itu. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najisnya najis apa? Maknawi. Kalau kita bersentuhan sama orang musyrik, manusia nih. Ya, cuci tangan enggak? Enggak. Ya kan? Iya, sama orang kafir enggak cuci tangan juga. Kan gitu. Tapi sekarang karena corona enggak salaman. Orang bukan karena najisnya, bukan. Ya. Nah. Baik. Jadi yang mengatakan bahwa anjing tidak haram ini keliru. Ya. Karena selain anjing itu najis, anjing juga bertaring. Ya kan? Anjing juga bertaring. Rasulullah SAW melarang seluruh hewan yang bertaring. Semua hewan yang bertaring haram. Makanya sebagian fatwa yang mengatakan anjing tidak haram itu menyimpang, tidak benar. Ya. Baik. Sekarang gini. Ketika orang berada di sebuah situasi, kondisi, dan tempat di mana dia kelaparan. Enggak ada yang dimakan kecuali anjing. Boleh tidak? Boleh. Darurat. Karena apa? Innama ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat menghalalkan yang mahdzur. Yang haram. Tapi ada kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat juga ditakdirkan ya sesuai dengan kadarnya, ditentukan sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah penuh kenyang selesai, jangan lanjutkan. Ya. Pertanyaannya, ketika anjing ini harus dicuci 7 kali, habis makan mulut kita dicuci 7 kali juga atau tidak? Kemudian dengan tanah juga atau tidak? Yang pertama dengan tanah, yang kedua dikumur-kumur, cuci di sabun atau gimana? Nah, jawabannya apa? Tidak. Jawabannya tidak. Ini kan kadang pertanyaan sering muncul. Nah, kadang nyata di sebagian tempat. Ya, apalagi di masa paceklik atau masa perang atau masa apa, kadang yang begini dibutuhkan. Nah,
Taib. Syekh Utsaimin berkata, lima abahu Allahu irtafa'at an-najasat anhu. Ketika Allah mubahkan, maka hilang najis. Kan Allah mubahkan ketika seseorang yang muttar untuk makan sesuatu yang haram, mubah, maka tidak najis lagi. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup sampai sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ngaji santai saja, ya. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.